Yang pasti, agama itu terbentuk menurut gue bukan karena Tuhan, tapi karena manusia itu sendiri. Tuhan tidak pernah membuat agama, menurut gue pribadi. Ini mungkin agak sedikit kontroversi ya. Tapi yang di kepala gue ngomong dan mengeluarkan apa yang ada di kepala gue saat ini. Preview. Selamat datang di Ngobrol Cuy. Gue Danu Vijama, host di channel Ngobrol Cuy. Hari ini kita akan masuk ke episode 2. Dan di episode 2 ini cukup menarik topiknya menurut gue pribadi. Yaitu, jika Tuhan satu, mengapa ada banyak agama? Oke, sebelum gue masuk lebih dalam, gue pengen tahu dulu menurut kalian definisi Tuhan itu apa? Mungkin kalian boleh tinggalkan di kolom komentar apa arti Tuhan menurut kalian pribadi. Kita sharing-sharing dan ngobrol santai. Oke, menurut gue pribadi, Tuhan adalah yang maha sempurna, yang maha kuasa, tidak berwujud, tidak berbentuk, penyayang, pemberi kasih sayang, dan cinta kasih. Itu adalah definisi Tuhan menurut gue pribadi. Oke, pertanyaannya adalah, jika Tuhan satu, kenapa ada banyak agama? Menurut gue pribadi, Tuhan itu ada di hati kita masing-masing, di hati manusia. Kenapa gue bisa jawab seperti itu? Karena ketika kalian berdoa, doa kalian pasti akan didengar oleh Sang Sumber, Sang Pencipta, oleh Tuhan. Dan mengapa doa kalian itu ada yang dikabulkan, ada yang tidak, ada yang terjawab, ada yang tidak? Menurut gue pribadi bukannya tidak dijawab sih. Mungkin memang momentumnya aja yang kurang tepat sehingga doa kalian itu belum terjawab menurut gue pribadi. Dan kenapa juga gue bisa bilang Tuhan itu ada di hati setiap manusia, di hati kita masing-masing. Karena gue sendiri yang merasakan ketika gue berdoa, berserah semuanya kepada Sang Sumber, segala hal yang tidak kita bisa kendalikan, segala hal yang kita inginkan, jika memang tidak jalan ya, atau bukan jalannya, maka tidak akan terjadi. Tapi ketika kita menyerahkan semua yang kita punya kepada Sang Sumber, biarlah mereka yang mengatur jalan kita seperti apa ke depannya dan bagaimana ke depannya. Gue yakin banget pasti kalian akan merasakan bahwa Tuhan itu ada di hati kalian. Kenapa gue bisa jawab seperti itu? Karena gue pernah mengalaminya. Dan juga di sini kenapa ada banyak agama? Pertanyaannya tadi. Menurut gue pribadi, agama itu ada karena manusia itu sendiri. Manusia itu sendirilah yang membuat agama. Kenapa gue bisa berkata demikian? Karena pertanyaan ini sering muncul di kepala gue ketika gue sendiri, menikmati waktu sendiri, bersantai, sambil dengan musik. Pertanyaan ini sering muncul di kepala gue. Dan hingga saat ini menurut gue menemukan jawaban yang cukup masuk akal. Karena gue cari di buku manapun itu kagak ada sih jawabannya. Menurut gue pribadi. Ya, ini hanya teori gue, asumsi gue pribadi. Kenapa ada banyak agama? Ya, seperti yang gue bilang, agama terbentuk karena manusia itu sendiri. Dan agama terbuat karena manusia itu sendiri. Kenapa gue bisa jawab seperti itu? Karena zaman dulu itu, ketika manusia lahir, tidak ada agama apapun. Ketika manusia lahir, tidak ada agama. Kecuali sekarang. Kalau sekarang, ya ketika kalian lahir tidak punya agama, beberapa menit kemudian, kalian memiliki nama, lalu diberikan agama. Kalau dulu nggak ada. Kalau dulu itu, ya ketika kalian lahir, mungkin juga nama pun kadang ada yang diberi nama, atau ada juga yang
kagak punya nama gitu. Zaman dulu ya, zaman dulu banget. Mungkin zaman kekosongan atau sebelum bumi terbentuk atau entahlah. Pikiran gue mungkin yang terlalu jauh atau halu. Cuman gue sempat berpikir demikian. Manusia itu sendirilah yang membuat agama, yang membentuk agama, dan menyebarnya agama seperti yang kalian ketahui ya karena perdagangan pada zaman dulu itu. Ketika manusia berdagang ke negara A, B, C, D, F, G, ke kota A, B, C, D, F, G, lalu menyebar agama, tradisi, dan budaya tersebut. Tapi pada dasarnya, agama itu terbuat karena manusia itu sendiri. Zaman dulu itu, Zaman dulu itu manusia itu mungkin ada yang menyembah matahari sebagai Tuhan dan sang sumber, ada yang menyembah bulan sebagai Tuhan dan sang sumber, ada yang menyembah piramid mungkin, atau menyembah apapun lah. Gue nggak tahu zaman dulu itu seperti apa, menyembah apa, dan beranggapan bahwa itu adalah Tuhan atau sang sumbernya. Yang pasti, agama itu terbentuk menurut gue bukan karena Tuhan, tapi karena manusia itu sendiri. Tuhan tidak pernah membuat agama, menurut gue pribadi. Ini mungkin agak sedikit kontroversi ya. Tapi yang di kepala gue ngomong dan mengeluarkan apa yang ada di kepala gue saat ini. Ya seperti itu. Manusia itu sendirilah yang membuat atau yang membentuk agama. Dan menyebarkannya ya manusia itu sendiri juga melalui perdagangan. So, gue nggak tahu pendapat kalian gimana. Mungkin kalian boleh meninggalkan komentar dari asumsi kalian pribadi. Gue pengen tahu bagaimana pendapat kalian tentang jika Tuhan satu, kenapa ada banyak agama? Kenapa gue bisa bilang seperti ini? Bukannya berarti gue nggak punya agama ya. Gue punya agama tapi gue tidak terlalu agamanis dengan agama gue sendiri. Maksudnya tidak terlalu fanatik dengan agama gue sendiri. Tidak tidak menyarankan orang-orang untuk gabung ke agama gue sendiri. Biar mereka mempunyai pilihannya. Jika mereka yakin dengan pilihan mereka ingin bergabung ke agama gue ya silakan. Atau mereka tidak pengen punya agama ya silakan. Karena itu adalah pilihan kalian. Seperti itu. So, jadi kesimpulannya adalah Tuhan itu ada di hati kita manusia masing-masing. Di setiap individu itu di hati kalian ada Tuhan. Jadi berdoalah dengan sungguh-sungguh ketika kalian memohon. Karena doa kalian pasti akan selalu didengar oleh sang sumber, sang pencipta. Dan Tuhan itu sendiri ada di dalam diri kalian. Dan agama itu terbentuknya karena ulah manusia itu sendiri seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya proses, terbentuklah agama A, B, C, D, F, G, hingga ketika kalian lahir, kalian bisa mendapatkan agama, pemberian dari turun-menurun dari orang tua kalian, atau mungkin ketika kalian sudah dewasa, kalian mempunyai pilihan hidup untuk pindah agama. Ketika kalian dewasa, kalian bebas menentukan pilihan hidup kalian. Mungkin agama ini yang terbaik atau agama ini yang terbaik. Ya silakan, maksud gua gitu. Tidak ada yang melarang kalian. Apalagi kita hidupnya di Indonesia, yang dimana setiap manusia atau setiap orang itu harus mempunyai agama. Tapi kalau kalian tinggalnya di luar negeri, di luar Indonesia, ya itu udah lain cerita. Ya, atau kalian terlahirnya di luar negeri itu udah lain cerita. Oke, menurut gue cukup sampai di sini aja dulu untuk episode 2. Terima kasih banget buat kalian yang sudah mendengarkan ngobrol cuy. Jangan lupa ditinggalkan komentar pendapat kalian atau kalian boleh sharing-sharing di sini. Gue pasti akan membaca komentar kalian. Thank you banget. Oke, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. See you the next episode. Thank you.